Perkenalkan, nama saya Rindes Endonei, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi ilmu pemerintahan. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan tahun angkatan 2022 semester 2. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan secara sempit. Jawab. Secara luas, pemerintahan dapat diartikan sebagai sistem atau proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pihak yang menguasai suatu negara atau wilayah tertentu. Pemerintahan melibatkan berbagai lembaga, aturan, dan prosedur yang mengatur cara bekerja pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pada intinya, pemerintahan merujuk pada lembaga atau badan-badan yang memiliki otoritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ini termasuk lembaga legislatif seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga eksekutif seperti Presiden, Perdana Menteri, dan kabinetnya, dan lembaga yudikatif seperti pengadilan dan hakim. Kedua definisi pemerintahan bertujuan untuk mencapai kepentingan umum dan memberi layanan kepada masyarakat. Namun pemerintahan dapat bervariasi bentuk, struktur, dan cara kerjanya di setiap negara atau wilayah, tergantung pada sistem politik, budaya, dan sejarahnya. 2. Jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Jawab. Pemerintahan dianggap sebagai kebutuhan karena pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keadilan dalam suatu negara. Pemerintahan berfungsi untuk membuat dan menjalankan aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang perlu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga kestabilan negara. Tanpa adanya pemerintahan, masyarakat tidak akan melibatkan lembaga yang dapat menyelesaikan konflik atau mengatur sumber daya dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Pemerintahan bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia dan memberi layanan publik yang diperlukan serta pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu juga pemerintahan berperan dalam menjaga hubungan negara dengan negara lain dan mengelola kebijakan luar negeri. Dengan demikian, pemerintahan dapat dianggap sebagai kebutuhan esensial bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Soal nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya, ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem pemerintahan, politik, dan administrasi publik. Sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu pemerintahan mengikuti metode ilmiah yang berorientasi pada pengumpulan data, analisis data, serta pengujian teori yang berkembang. Ilmu pemerintahan juga berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang terilmu. Pemerintahan adalah bidang studi yang mempelajari struktur, fungsi, dan proses pemerintahan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Sebagai disiplin ilmu sosial, ilmu pemerintahan bertujuan untuk memahami dan menjalankan fenomena pemerintahan dengan cara yang sistematis dan metodologis. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana pemerintahan atau sistem politik beroperasi baik dari segi teori maupun praktiknya. Ilmu pemerintahan mencakup berbagai aspek seperti perumusan kebijakan publik, proses pengambilan kebijakan. Nomor 4, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Jawab. Kekuasaan adalah untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mengendalikan hasil dari suatu situasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuasaan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok dan dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana kekuasaan itu digunakan.
Sumber-sumber kekuasaan dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain 1. Lembaga dan kelembagaan. Kekuasaan ini berasal dari posisi formal yang dimiliki oleh kepala negara atau kepala pemerintahan atau kepala perusahaan. 2. Legitimatis adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengikuti kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau tokoh masyarakat. 3. Kekuasaan politik. Dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka, dan masih banyak lain masih banyak lainnya sumber-sumber kekuasaan tersebut. Soal kelima, kemukakan pendapat saudara manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya mempelajari ilmu pemerintahan sangatlah penting bagi kehidupan bermasyarakat, karena ilmu ini berkaitan dengan cara-cara kita mengatur dan mengelola pemerintahan dengan sistem politik yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan. Manfaatnya: 1. Memahami sistem pemerintahan dan politik, membantu memahami struktur pemerintahan dan bagaimana cara kerja pemerintahan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat agar menjalani kehidupan secara wajar. Oke, itu jawaban singkatnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata bahasa. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terus jangan lupa bunyikan lonceng biar jangan ketinggalan penjelasan tentang ilmu pemerintahan. Salam hormat, Sulama Diam Sang